Kemarahan orang pada Yusuf Mansur ternyata tak sebatas pada jamaah yang merasa pernah dirugikan melalui berbagai investasi yang pernah dia inisiasi dan berakhir dengan kerugian yang mereka dapatkan. Kemarahan itu, rupanya, sudah meluas dan nama Yusuf Mansur menjadi tersohor bukan karena prestasinya, tetapi karena jejak-jejak hitam yang pernah ia torehkan. Setiap masalah, dia lari, dan dia lari. Lalu tiba-tiba nyalek. Dan apa yang terjadi? Ember yang akan diisi dengan air comberan, mobil tinja sudah mempersiapkan dirinya untuk menyambut Yusuf Mansur. Kemarahan orang pada Yusuf Mansur ternyata tak sebatas pada jamaah yang merasa pernah dirugikan melalui berbagai investasi yang pernah dia inisiasi dan berakhir dengan kerugian yang mereka dapatkan. Kemarahan itu, rupanya, sudah meluas dan nama Yusuf Mansur menjadi tersohor bukan karena prestasinya, tetapi karena jejak-jejak hitam yang pernah ia torehkan. Kasus demi kasus yang menyangkut uang tak juga pernah ia selesaikan. Ia kebih memilih jalur hukum yang berliku dan memakan waktu, energi, dan finansial yang tidak sedikit itu. Rupanya, nama Yusuf Mansur benar-benar hancur. Bukan saja para korban, tetapi orang-orang di dapilnya juk menjadi kesal. Yusuf Mansur sendiri rupanya tahu diri dan merasa ketakutan sendiri. Apa yang dilakukan oleh warga Jakarta Timur dalam menyambut Yusuf Mansur? Air comberan dan mobil tinja siap menyambutnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, pada 12 Desember 2023 yang baru lewat, channel ini mengupload video dengan tema Yusuf Mansur ketakutan jika diadakan kampanye secara terbuka. Nah, video ini ternyata mendapat sambutan dari berbagai kalangan dan tentu saja sambutan tersebut nadanya nyinyir dan negatif kepada Yusuf Mansur. Sahabat, sebagaimana kita ketahui bahwa Yusuf Mansur kali ini akan berlaga untuk menjadi anggota DPR RI yang terhormat itu. Nah, wilayah yang menjadi daerah pilihannya adalah Jakarta Timur, yang selama ini dikenal dengan daerah yang keras persaingan antar calon anggota legislatifnya. Yusuf Mansur adalah pendatang, dan Perindro, partai yang mengusung Yusuf Mansur, sudah 2 kali ikut pemilu dan gagal memenuhi ketentuan batas ambang parlemen. Jadi partai ini belum punya wakil di DPR RI. Saudara,
lazimnya seseorang yang sedang nyalek itu mendekati pemilu biasanya membuat brosur, membuat spanduk, membuat baliho, di mana di situ ada terpampang wajahnya, tertulis namanya, partainya, dan jangan lupa ada visi dan misinya di situ. Kalau kita saat ini atau hari-hari ini berjalan ke daerah Jakarta Timur, kita akan menyaksikan banyaknya spanduk, baliho ya dari calon-calon anggota legislatif. Tetapi kita belum melihat adanya spanduk dan balihonya Yusuf Mansur. Nah, jika kemarin video yang tanggal 12 Desember itu kita menganalisisnya kenapa Yusuf Mansur tidak ada keberanian untuk muncul ke permukaan. Kampanye secara terbuka, membuat spanduk dan baliho yang gegap gempita. Ini semua karena latar belakang dia. Memang Yusuf Mansur itu orang yang terkenal, tetapi ketercemarannya itu menutupi keterkenalannya. Orang terkenal itu hanya ada dua. Dia orang baik atau dia orang yang tercemar. Sama-sama terkenalnya. Nah, dalam kasus Yusuf Mansur, dia terkenal karena tercemar. Apalagi belakangan ini muncul orang-orang yang mengaku pernah serumah dengan Yusuf Mansur, pernah menikah dengan cara yang di luar syariat Islam. Bahkan majelis ulama pun telah menilai bahwa pernikahan Daud yang pernah dilakukan oleh Yusuf Mansur adalah pernikahan yang tidak sah. Nah, masalahnya menumpuk Yusuf Mansur ini. Dan kami telah menyarankan sebelum mencalonkan diri menjadi anggota DPR yang terhormat itu, selesaikan dulu urusan-urusannya dengan jamaah, dengan banyak orang yang terkait dengan investasi yang dia inisiasi, yang berujung bermasalah atau bahkan hoaks. Nah, saran ini tidak pernah dia gubris. Dia meninggalkan jejak-jejak hitam, lalu mau mendapatkan kursi di DPR, dan apa yang terjadi? Dia tidak hanya dikejar oleh orang-orang yang merasa ditipu, dikhianati, dibohongin, tetapi orang-orang di dapil Jakarta Timur itu sudah menyiapkan diri untuk menyambut Yusuf Mansur. Ada netizen yang menulis di dalam komentar video kami itu yang mengatakan bahwa Yusuf Mansur sudah ditunggu oleh orang-orang Jakarta Timur. Ember-ember sudah dipersiapkan untuk mengisi air got atau air comberan
yang nantinya akan disiramkan ke muka Yusuf Mansur. Juga ada yang sudah mempersiapkan mobil tinja yang siap menyambut Yusuf Mansur dan akan disemprotkan ke muka Yusuf Mansur itu. Jadi sadis banget ini netizen kita menghadapi Yusuf Mansur. Tetapi jika kita kembali kepada kasus-kasus Yusuf Mansur, itu sesungguhnya sesuatu yang menyakitkan yang dialami oleh banyak orang. Jadi kami selalu menghimbau kepada Yusuf Mansur, selesaikan dulu masalah-masalah yang ada secara baik-baik. Setelah itu selesai, dia bertobat kepada Allah, lalu dia mau berkarir dalam kehidupan yang baru, menjadi anggota DPR misalnya, mau nyalek, maka namanya itu sudah bersih. Dan ini adalah sesuatu yang membanggakan sebenarnya. Tetapi langkah ini tidak pernah dilakukan oleh Yusuf Mansur. Dia malah menantang orang-orang yang punya masalah. Tepatnya adalah Yusuf Mansur punya masalah dengan orang-orang itu yang terkait dengan investasi, dan selalu menantang, kita selesaikan di pengadilan. Bayangkan kalau diselesaikan di pengadilan, mulai PN ya, lalu tingkat banding, lalu kasasi, itu memerlukan waktu bukan berbulan tetapi bertahun-tahun baru selesai. Apalagi kalau nanti ada PK dan seterusnya. Ini sungguh melelahkan, menguras energi, waktu, tenaga, bahkan finansial. Tidak semua orang sanggup untuk melakukan itu. Yang terbaik adalah duduk bareng, selesaikan masalahnya secara kekeluargaan. Nah, setelah ini clean, barulah dia mencalonkan diri. Insya Allah ada keberkahan di situ. Dia akan didukung oleh masyarakat di wilayah daerah pemilihannya karena dia adalah manusia yang solutif. Tidak seperti sekarang ini, setiap masalah dia lari, dan dia lari. Lalu tiba-tiba nyalek. Dan apa yang terjadi? Ember yang akan diisi dengan air comberan, mobil tinja sudah mempersiapkan dirinya untuk menyambut Yusuf Mansur. Saudara, jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jika video ini dinilai bermanfaat untuk masyarakat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar dunia melek pada lingkungan sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.